di podcast Keluarga Siaga Live Boy. Boleh tepuk tangan dulu biar meriah. Yeay, kali ini kita sudah masuk di episode 17 dan kebetulan sekarang suasananya agak berbeda karena sekarang sedang dalam bulan suci Ramadan. Nah, jadi mudah-mudahan Moms diberikan kesehatan dan juga Moms yang menjalankan ibadah puasa lancar ya Moms puasanya ya. Nah, sebelum kita ngobrol, ini kan karena nuansanya lagi bulan Ramadan, kita akan ngobrolnya seputar puasa juga. Tapi temanya apa nanti aku kasih tahu. Aku mau kasih tahu dulu buat Moms, jangan lupa untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid. Terus udah gitu subscribe YouTube channelnya Lifeboy, dinyalain loncengnya biar nanti kalau kita ada episode baru langsung bunyi, Moms bisa langsung nonton. Nama YouTube channelnya adalah Lifeboy ID juga. Nah, seperti tadi aku bilang bahwa karena suasananya puasa, kita ngomongin tentang puasa. Nggak jauh-jauh dari keluarga pokoknya Moms. Kita ngobrolin tentang mendampingi anak berpuasa. Wih, luar biasa Masya Allah. Narasumber saya ini udah dua expert dari bidangnya masing-masing yang berkaitan sama puasa. Ada expert di bidang medis, ada expert di bidang agama. Kurang apa coba ya? Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama, ini kalau Moms menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy, beliau selalu setia menemani Moms dan memberikan informasi-informasi seputar kesehatan untuk keluarga Moms semuanya. Ada Profesor Dr. Hinki Hindra Irawan Satari, spesialis anak, konsultan, master tropical pediatri. Boleh tepuk tangan buat Prof Hinki. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Sehat ya? Puasa ya Prof ya? Ya. Insya Allah. Dan berikutnya kita juga kedatangan Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar Kak Gina. Puasa ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Mukanya segar cerah sekali loh. Kayak habis minum. Enggak ya. Pokoknya insya Allah puasanya lancar Prof. Amin. Dan juga Pak Ustadz ya. Kita ngobrolin tentang mendampingi anak puasa nih Prof, Pak Ustadz. Termasuk saya pribadi ya, mungkin Moms di luar sana juga banyak yang seperti saya gitu. Kayak anak-anak tuh harus mulai diajarkan puasa umur berapa? Mengawali puasanya caranya gimana gitu ya. Kan pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Mungkin diawali dari Pak Ustadz dulu kali ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau anak-anak itu ada baiknya diajarkan untuk mulai berpuasa itu dari umur berapa ya Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara orang-orang yang wajib berpuasa itu, tentu ada syarat wajib orang yang berpuasa. Dalam fikih itu setidaknya ada 7. Banyak Pak Ustadz ya. Jadi yang pertama tentu beragama Islam, kemudian baligh, berakal, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan yang jauh, yang menyulitkan. Dan yang ketujuh, jika perempuan suci dari haid dan nifas. Nah, memang anak-anak tidak masuk kategori ini gitu. Karena mereka ada di bawah umurnya. Bisa dikatakan belum balik begitu. Akan tetapi yang menjadi titik poinnya adalah anak-anak itu bukan diwajibkan berpuasa. Tapi dilatih untuk belajar berpuasa. Diperkenalkan. Agar kemudian ketika usia mereka sampai di usia baligh, mereka akan lebih terbiasa aja gitu. Bahwa ada kewajiban bagi seorang muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi poinnya lebih kepada mengajarkan anak kita untuk latihan berpuasa. Agar mereka nanti terbiasa ketika waktunya sudah tiba begitu. Berarti kalau di bawah umur balik itu jatuhnya hanya latihan saja. Latihan, betul. Berarti boleh ya kalau mereka mau berpuasa. Boleh banget. Kalau dari segi medis Prof, apa yang anak-anak usia di bawah usia balik itu, belum dewasa itu, kalau berpuasa aman? Gak apa-apa, misalnya anak saya umurnya 5 sama 7. Tapi saya mau coba yuk puasa 1 harian, bisa enggak gitu? Gimana? Terlalu berlebihan apa saya? Enggak ya? Jadi tadi Pak Ustadz telah menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi setelah mereka memasuki akil balik, kalau di Indonesia itu antara 10 sampai 14. Maka wajib. Nah yang di bawah umur itu kita
ibaratkan kalau 10 tahun paling enggak SD lah ya. Iya. 7 tahun. Maksudnya udah sekolah, sudah terstruktur, sudah punya pola. Nah ini sebetulnya kan puasa itu pendidikan sebetulnya. Biar disiplin, biar patuh, biar bersih, biar menghindarkan dari yang kotor-kotor ya, bukan kotor main ya, tapi dari pikiran, dari pendengaran, dari panca indera dan lain sebagainya, dan bisa merasakan bagaimana orang yang tidak berkecukupan menahan lapar sehingga anak-anak itu bisa tahu, bisa merasakan. Nah itu kan pendidikan. Jadi pendidikan kita mulai ya formalnya umur 7 tahun. Mereka sebetulnya secara fisik ya di atas 5 tahun itu kan imunnya sudah lebih matur ya. Mereka bisa mengendalikan, bisa mengerti berdasarkan umur. Jadi kita bisa mulai. Tapi tentu saja karena nggak wajib, jadi bukan strict atau mesti keras atau mesti demikian jadi beban. Tapi harus kita buat suasana itu suasana yang nyaman, yang membuat dia bahagia dan membuat orang tua juga bisa lebih menciptakan suasana keluarga yang hangat. Yang merasakan bahwa ini itu suatu berkah bagi keluarga, suatu kesempatan untuk berkeluarga, kumpul sama-sama, sholat bareng, doa bareng ya kan, wudhu bareng ya kan. Nah itu saya kira kita mesti introduksi sedini mungkin, memberikan pengertian bahwa ini bukan siksaan, bukan suatu hanya melulu mengenai lapar gitu ya. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita camkan kepada mereka sejak dini. Jadi itu momen yang baik sekali menurut saya untuk kepada anak-anak, bahwa kita itu ada kebersamaan. Jadi jangan lupa orang tuanya juga harus memberikan contoh, ya kan? Sholat pada waktunya. Karena memang anak kecil itu lebih kepada mencontoh ya, timbang kalau kita kasih tahu. Kadang-kadang kalau udah mulai pinter mereka bisa balikin ke kita kayak Ibu Najam misalnya belum sholat, kenapa aku disuruh sholat, misalnya kayak gitu kan ya Prof. Tapi tadi itu saya nangkep banget momen kebersamaannya. Iya lagi tadi kan berarti sudah diberikan penjelasan kayak dari Pak Ustadz juga bahwa ada syarat-syaratnya untuk menjalankan puasa yang secara wajibnya itu seperti apa gitu. Nah kalau menurut Prof kan sebenarnya ini adalah bagian dari pendidikan untuk anak juga sih gitu ya. Mendidik disiplin juga, mendidik bahwa ini tuh ajaran agama juga gitu. Cara untuk memulai si anak ini, yuk kita belajar yuk puasa gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, memang saya sepakat dengan yang Prof tadi sampaikan bahwa Ramadan itu bulan pendidikan. Banyak hal-hal yang bisa kita transfer kepada keluarga kita, termasuk yang tentang pendidikan untuk belajar berpuasa Ramadan. Nah dari mana awalnya? Tentu yang pertama dari orang tua. Saya sangat meyakini di antara tugas utama orang tua itu sebenarnya adalah solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Itu terkadang kita suka lupa. Karena dalam Al-Quran kan begitu perintahnya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu sekalian dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi poin of view pertamanya itu justru di kita sebagai orang tua. Maka tadi dari mana mulainya? Berarti orang tuanya kudu menunjukkan bahwa ketika masuk Ramadan ini kita ketemu bulan yang tidak dimiliki di hari-hari yang lain. Keberkahannya, rahmatnya, ampunannya, kebaikan Allahnya itu lagi benar-benar dihadirkan di bulan ini. Maka tunjukkan kebahagiaan itu kepada anak kita. Bahkan kalau kita mau mengutip satu keterangan yang lain, kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Gitu. Jadi senang aja, bahagia aja tuh segitunya pahala yang Allah siapkan. Makanya orang tua aja gak boleh uring-uringan tuh. Udah puasa lagi, gak boleh itu. Lapar lagi ya, haus lagi di siang gitu. Gak boleh kayak gitu itu ya. Kalau bisa ya pendem aja gitu. Iya, gak usah nunjukin ke anak kita. Biar mereka tuh merasa bahwa
orang tuaku kok happy banget ya ketemu Ramadan. Kok orang tuaku tuh happy banget ya puasa Ramadan. Nah itu harus ditransfer ke anak kita sehingga mereka punya semangat yang sama. Nah yang kedua, cara memulainya adalah ya tentu dengan menyemangati bahwa ada hadiah yang bisa kamu dapatkan. Oh boleh ngasih reward boleh. Gitu ya, makanya nanti kalau kamu bukanya sampai maghrib dapat ini. Kalau misalnya mungkin sampai siang karena kondisi tubuh dan segala macam, ya nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa tamat sampai sebulan, nanti kamu dapat ini. Nah ini sebagai reward di awal nggak jadi persoalan, nggak jadi masalah. Karena seorang anak pasti akan ngelihat itu kan. Iya jadi lama-lama awalnya terpaksa, lama-lama biasa, dan lama-lama jadi sesuatu yang memang terasa dalam dirinya. Jadi terpaksa, terbiasa, jadi terasa gitu. Nah ini perlu proses. So boleh gak sih kita ngasih hadiah, ngasih embel-embel penghargaan buat anak kita? Boleh banget. Dan itu bisa jadi satu pemicu agar dia lebih semangat ketika ketemu Ramadan. Tapi kan ada momen ya, maaf ya Prof Hengki ya sebentar ya. Biasanya kan kalau kita mau ngajarin puasa, momen tersulit buat saya sih khususnya pribadi ya, mungkin moms yang lain juga relate gitu ya. Bangunin misalnya ngajak sahur. Kayak ya Allah, apakah anak saya nggak usah sahur ya? Dulu tuh saya kayak sempat mengajarkan dia kayak udah sahurnya nanti jam makan pagi aja jam 8, jam 9. Tapi dikit-dikit mundur, yuk ikut bangun sahur yuk gitu. Tapi puasanya misal belum full nggak apa-apa, yang penting yuk cobain bangun sahur gitu. Tapi itu momen yang berat sekali. Betul. Dan membangkitkan emosi. Dan itu nggak apa-apa banget. Maksudnya kalau makin besar challenge-nya, makin besar pahalanya. Kalau gitu makin sulit aja anak saya bangun. Karena saya selalu meyakini bahwa kata Nabi begini, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala yang Tuhan siapkan itu tergantung beratnya pengorbanan yang kita hadirkan. Jadi kalau Kak Gina, mam semua pengen ngajarin anak puasa tuh kayaknya susah banget, ya nggak apa-apa banget karena pahalanya juga gede banget gitu. Jadi kita juga udah tenang dulu, mams jangan stres gitu. Ya, jangan tertekan dengan keadaan ini. Anak itu tuh nggak wajib puasa gitu. Jadi anak itu nggak wajib kan? Kok kayaknya kita berat banget gitu? Ya kayak kita berasa tuh kayak lu harus puasa, gitu. Kamu tuh harus puasa. Ya kalau gitu. Masih anak-anak tuh nggak dibebankan itu, tapi kita dibebankan untuk mengajak mereka belajar puasa kan itu aja. Yang kedua, saya kira agar anak mudah bangun sahur tuh dilibatkan gitu. Jadi dari malam kita udah alert ke dia. Besok mau sahur apa? Nanti bunda siapin ya. Bunda tuh kalau sahur ditemenin sama ade tuh lebih semangat sahurnya. Jadi kayak ngasih apresiasi. Saya kan ya qadarullah saya diizinkan sama Allah punya anak 3 ya. Dan semuanya perempuan banget. Dan dan bagi anak perempuan tuh biasanya the first love-nya adalah ayahnya gitu. Jadi mereka tuh akan lain gitu suasana sahurnya kalau ada ayah gitu. Jadi menurut saya momentum kebersamaan dengan anak ketika sahur tuh penting banget. Nah, kitanya kudu seneng gitu. Dibatin mereka, besok mau sahur apa? Kan biasanya mereka suka nyebutin tuh, pengen makan ini, kakak apa, teteh apa, dede apa gitu. Nanti kita siapin itu gitu. Nah, menurut saya di fase-fase usia tertentu tuh boleh banget. Apalagi kalau kita mengacu kepada pola pendidikan anak misalnya ya. Saya teringat dengan pola pendidikan anak menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Saya kira mams bisa menginstall ini di rumahnya masing-masing. Jadi ada rumus 3x7 pendidikan anak. 3x7. Pola pendidikan anak. Jadi 0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. Jadi senengin dia. Apapun yang dia mau, apapun yang dia pengen tuh, apapun yang dia request, coba kita kasih gitu. Nanti ada usia 8 sampai 14. Didiklah anakmu seperti tawanan. Jadi gimana? Ya kasih sesuatu yang mungkin agak strict gitu. Karena itu adalah bagian kebaikan juga buat dia. Nah, ada yang usia 15 sampai 21. Didiklah anakmu seperti sahabat gitu. Nah, saya kira mams bisa mengukur usia anak-anak kita sekarang ada di usia mana. Nanti kita coba kasih
pelayanannya dengan cara seperti itu. Gitu. Balik lagi ke Prof nih, kalau ngomong-ngomong soal berpuasa, berarti kan ada jangka waktu yang dimana anak-anak itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maksudnya parameternya sampai sebatas itu gitu ya Prof ya, mungkin kalau buat anak-anak ya. Asupan gizinya harus seperti apa Prof? Misalnya kalau kita mengajak anak ini puasa, at least misalnya setengah hari lah, tapi misalnya dia sudah sahur bareng sama kita sesuai waktu kita orang dewasa gitu. Apakah dia harus makan menu seimbang, 4 sehat 5 sempurna atau gimana? Kan anak kecil kadang-kadang susah ya Prof, bangun aja sulit, boro-boro disuruh makan yang selengkap itu gitu. Jadi memang sebetulnya kalau kita perhatikan ya jumlah jam selama masa berpuasa itu sebetulnya kita hanya memindahkan waktu untuk makan. Tapi memang anak itu tumbuh dan kembang setiap saat sampai umur 16 sampai umur 18 tahun itu dia tumbuh dan berkembang setiap saat, terutama waktu tidur. Nah itu tentu memerlukan bahan bakar, ya. Jadi memang tetap saja bahan bakar buat tenaga, ya hidrat arang, lemak diperlukan, protein hewani diperlukan, sayur-sayuran hijau dibutuhkan, buah-buahan manis dibutuhkan, susu 2 gelas setiap hari itu harus ada meskipun kita puasa. Hanya kita pindahkan ya yang pada di sahur ya katakanlah yang tadi disebutkan harus ada sayur-sayuran hijau, harus ada buah-buahan manis, protein hewani sama susu 1 gelas, demikian pula di buka. Kebutuhan itu harus dipenuhi, semua harus dipenuhi dan terutama yang saya titip tentunya cairan. Anak itu sangat rentan terhadap perubahan keseimbangan cairan. Jadi kan dia nggak minum tuh selama periode panjang itu. Jadi setelah buka tentunya dia harus minum tuh. Dia paling nggak tiap jam dia minum sampai sebelum tidur. Sebelum tidur kan memang kita harus biasakan tuh harus minum ya. Kemudian bangun segera minum. Nah, sehingga kebutuhan cairan tercapai. Kalau yang saya dapat tuh kuncinya adalah melibatkan anak-anak ini gitu ya, biar mereka tuh merasa kayak ada rasa excited gitu, kayak aku tadi kemarin sudah menyiapkan makanan ini sama bunda sama ayah, besok pagi aku mau makan bareng-bareng gitu ya. Cuman kan emang kebanyakan ya orang tua yang kadang yaudah biar cepet aja deh, pokoknya emaknya udah nyiapin apa gitu, makannya harus yang itu gitu. Wah seru sekali ini obrolan seputar mendampingi anak berpuasa ya. Masih banyak yang bakal saya tanya sama Pak Ustadz Hilman dan juga Prof Hinki. Kita break dulu sejenak ya Mams ya, jangan kemana-mana loh. Nanti kita akan kembali lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy.